Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat kemurahan, taufik dan ma'unahnya, kembali untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ikhwatul iman, ketika Anda terus bergelimang dalam dosa dan maksiat, ketahuilah Anda sendiri merasa kehilangan rasa dalam jiwa. Hidup Anda hambar. Anda kehilangan jati diri, sehingga Anda berusaha mengejar kesenangan namun tidak akan pernah mendapatkannya. Anda mengira dengan Anda mengejar kuliner, misalnya makan yang enak, lezat, Anda bisa bahagia, ternyata tidak. Anda mengejar popularitas, bisa jadi Anda memiliki pengikut yang banyak, follower yang banyak, tapi bukannya semakin bertambah bahagia, hidup Anda semakin bertambah sengsara. Hidup Anda semakin terbelenggu dengan follower dan fans Anda, pengikut Anda, popularitas Anda. Bisa jadi Anda memiliki jabatan yang tinggi, tapi percayalah bahwa jabatan itu tidak akan menjadikan Anda bahagia. Tidak menjadikan Anda menemukan jati diri Anda. Yang terjadi, Anda terbelenggu dengan jabatan tersebut. Anda tersiksa dengan jabatan yang Anda dapatkan. Itulah balasan Allah. Ketika Anda mengira bahwa Anda bisa menemukan jati diri Anda di harta, kekayaan, jabatan, popularitas, wanita, atau bala tentara, maka percayalah, justru dari semua itulah siksa Allah Subhanahu wa taala datang. Justru dari merekalah derita itu akan menghampiri Anda. Karena itu Nabi SAW menggambarkan orang yang mengejar kekayaan dunia dengan mengorbankan agamanya. Allah gambarkan ta'isa abdud dinar. Celaka dan sengsara budak-budak dirham, budak-budak dinar, budak-budak pakaian sutra. Orang-orang yang menggambarkan dirinya, memperbudak dirinya untuk mengeruk dan menumpuk kekayaan, untuk terus mendapatkan kesenangan dunia berupa materi. Dia tidak pernah merasakan kepuasan. Dia tidak pernah merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Yang terjadi, dia diperbudak, menjadi sengsara gara-gara kekayaannya. Walaupun dia kaya, tapi dia sengsara. Dia adalah orang yang paling terakhir menikmati kekayaannya. Orang yang paling minim bisa mendapatkan kesenangan dari harta kekayaannya. Dia tersiksa. Sampai Nabi katakan, abdud dinar, dia budak harta kekayaannya. Ta'isawan takas. Ta'isawan takas, kata Nabi. Dia sengsara dan tersungkur. Betul-betul terbalik. Semula dia berpikir, dia ingin hidup senang. Dia ingin hidup bahagia. Dia ingin merasakan kedamaian hidup dengan harta kekayaan yang dia dapat. Tapi yang terjadi, hidup dia dicurahkan untuk harta. Waktu dia habis untuk mengurusi harta. Kesehatan dia rusak untuk ngurusin harta. Keluarga dia berantakan untuk ngurusin harta. Agama dia adalah hal pertama yang dia korbankan untuk mendapatkan harta. Agama dia tidak peroleh. Karena ketenangan hidup dia tidak dapatkan. Keluarga dia tidak memiliki. Harta ternyata bukannya menambah bahagia, menambah sengsara. Itu adalah balasan pertama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah balasan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan dengan asumsi bahwa dia akan mendapatkan jati dirinya dalam hartanya, jabatannya,
wanita atau yang lainnya. Yang terjadi dia diperbudak. Bahkan kata Nabi, wa idza syika falantaqash. Dan kalau dia ditimpa sengsara, ditimpa petaka, kesusahan, walau hanya kecil bagaikan ujung jarinya tertusuk duri atau kakinya tertusuk duri, falantaqash. Seakan tidak ada yang bisa menolongnya, seakan tidak ada yang bisa mengambilkan duri yang menyakiti kakinya. Subhanallah, itu yang terjadi. Masalah kecil dalam hidup mereka menjadi besar, mendatangkan derita dan masalah yang besar dalam hidup mereka. Sengsara bertambah sengsara. Kemudian di antara dampak para pelaku dosa adalah hidupnya terasa asing. Dia tidak pernah merasa memiliki teman. Semua orang yang di sekitar dia diperlakukan bagaikan musuh. Dan semua orang di sekitar dia bagaikan ancaman untuk dirinya. Dia selalu merasa terancam. Sampai pun dari orang terdekatnya. Bahkan faktanya bukan sekedar terancam. Semua orang di sekitarnya mengeksploitasinya. Mengkhianatinya. Menjadikannya sebagai pijakan untuk mendapatkan kepentingan. Ya, eksploitasi. Istrinya mengeksploitasi. Anaknya mengeksploitasi. Karyawannya mengeksploitasi. Kawan karibnya semuanya mengeksploitasi. Mereka hanya berpikir untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak satu pun yang berpihak kepadanya, membelanya. Mereka semuanya para penjilat. Mereka semua hanya setia ketika Anda masih mampu memberi kepada mereka. Masih mampu menuruti kemauan mereka. Tatkala sedikit saja dari kemauan mereka Anda tidak turuti. Maka akan Anda dapatkan taringnya mereka mulai menyeringai. Cakar mereka mulai tajam, mencabik-cabik Anda. Tidak ada loyalitas, tidak ada persahabatan. Yang ada adalah permusuhan dan kebencian. Al-akhilla. Yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang terkesan di dunia itu bagaikan sahabat, sejatinya mereka itu adalah musuh bebuyutan, saling memusuhi, saling merencanakan, saling mengkhianati, saling mencari kesempatan untuk bisa mengeksploitasi sahabatnya. Subhanallah. Dahulu sebagian salaf menyatakan, inilah a'sillah fa'ara dzalika fi khuluqi dabati wa murati. Kadang aku tuh terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Dan aku bisa merasakan dampak dari maksiat itu pada apa? Di raut wajah anak dan istriku. Dan juga bahkan kendaraanku. Yang semula nurut. Yang semula nyaman. Mulai bermasalah. Ya. Itulah dampak dari maksiat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa mensucikan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.